Oke. Pendidikan Papua harus berbasis kebudayaan Papua. Itu kata kunci kita. Jadi pendidikan Papua harus berbasis kebudayaan Papua. Kalau pendidikan Papua dibangun berdasarkan kebudayaan orang lain, percayalah bahwa suatu saat pendidikan Papua akan hancur. Halo pemirsa semuanya dimanapun kalian berada, senang kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang sangat luar biasa. Saya kedatangan tamu buat kita podcast bersama. Ini kakak yang memang sudah lama saya pengen podcast bersama abang. Hari ini kita ketemu langsung podcast, wow. Jadi macam disodor-sodor begitu ya. Ya Bung, apa kabar kakak? Selamat datang di Kabar baik. channel saya ini. Hari ini kita akan cerita banyak tentang tantangan pendidikan di pegunungan ya. Lebih khususnya di Jayawijaya. Mungkin sebelumnya teman-teman orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin kakak bisa sapa pemirsa, kakak bisa perkenalkan kakak punya nama, aktivitas setiap harinya apa di Jayawijaya. Mungkin kakak bisa perkenalkan diri sedikit lah tentang Baik. sehari-hari ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Nama saya Martin. Ya, Martin Metlama. Sehari-hari saya bekerja sebagai pengajar di STIMIK Agama Wamena, Luar biasa. sebagai salah satu pendiri dari kampus ini. Dari 3 pendiri yang ada, saya salah satunya. Lalu saya juga biasanya mengajar di kampus STKIP di program studi bahasa Inggris, dan di STIMIK saya sebagai ketua gitu. Wow, luar biasa. Jadi saya membantu menyiapkan generasi muda. Saya sudah berkeluarga, anak 3, Istri 1. istri tetap 1. Ya, itu hanya Istri 1. luar biasa. Lalu paginya saya bekerja sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Jayawijaya gitu, Biasa. di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Wow, luar Ya. biasa kakak. Ya, Saya senang sekali bisa diskusi, cerita bersama saya dan abang. Saya pikir ini kesempatan yang sangat langka ya. Ya. Karena kita disibukkan dengan aktivitas sehari-hari, Ya. aktivitas pekerjaan. ya, Dan hari ini kita punya kesempatan untuk duduk bercerita tentang Ya. pentingnya pendidikan di Pegunungan Jayawijaya ya. ya, Nah kakak, saya ini penasaran, ya. STIMIK Agama itu seperti apa? Kakak mungkin bisa gambarkan sedikit. Iya. Kenapa STIMIK Agama itu berdiri? Karena latar belakang kampus ini berdirinya begini. Ya, Kak. Saya melihat anak-anak kita, Ya. kebanyakan anak Papua itu kalau dalam konsep pengembangan pendidikan, mereka jago secara praktek Ya. dan teorinya agak kurang. Ya. Karena pandangan saya seperti itu, lalu saya mencoba mencari atau membuka perguruan tinggi yang base praktek gitu, Ya. berdasarkan praktek. Jadi lebih fokus kepada praktek dan teorinya ada tapi dikurangi sedikit gitu. Ya. Ya. Ya, jadi ini pikiran saya, kenapa saya bisa membuka STIMIK Agama Wamena. Wow. Ya. Karena saya melihat anak-anak kita, maaf ya, bukan semuanya, bukan seluruhnya, tetapi ada sebagian anak kita yang tidak punya minat membaca. Ya. Dan itu bukan hanya penyakitnya anak Papua, tapi penyakitnya orang Indonesia. Ya, betul. Kita membaca, minat baca itu rendah sekali. Ya, betul. Karena rendah itu maka kita rubah paradigma pola pikir kita tuh, kita rubah. Yang tadinya pendidikan berbasis teori, kita rubah menjadi pendidikan berbasis praktek gitu. Ya. Setuju. Dan itu yang kita lakukan di STIMIK Agama Wamena. Kurikulumnya kita rubah, lebih banyak praktiknya dibandingkan Oh. teori. Ya. Dan puji Tuhan hari ini anak-anak kita luar biasa sekali, karena saya datangkan dosen dari UGM, dari Atmajaya, dari Sanata Dharma, dari Unhas untuk mengajar di Wamena. Dan memang saya keluarkan biaya cukup besar, tapi ini demi anak bangsa. Ya. Betul. Anak bangsa yang ada di. Jadi STIMIK itu lahir karena itu, karena situasi keprihatinan anak-anak kita yang sedikit banyak minat bacanya rendah, Ya. tapi kalau praktek dia lihat langsung, dia cepat tangkap. Ya, betul. Ini yang kita pakai untuk kita buka STIMIK, dan itu puji Tuhan, dan itu terbukti sekarang adik-adik kita cukup luar biasa gitu. Wow.
ini luar biasa sekali. Yang STIMIK ini kira-kira berapa tahun sejak berdirinya? STIMIK berdiri di tahun 2012. 2012, wow. Sudah meluluskan 4 kali dan tahun ini kelima kali. Wow. Kita akan wisudahkan kelima kali. Ya, terima kasih. Yang sangat luar Ya. biasa. Wow. Apa namanya, rumah sakit baru pemancar TVRI itu. Ya. Di situ ada SD, itu SD saya dulu waktu saya kecil. Luar biasa. Lalu saya SMP di SMP 1 Jayapura Utara. Kalau dekat Mandalas itu ada gedung yang sebelahnya 3 lantai. Itu dekat SMKK baru sebelahnya kan. Ya. Lalu SMA saya di SMA 2 Adok 9. Wow, luar biasa. SMA 2 Adok 9 dan saya satunya di Manado. Di IKIP Manado, ambil program studi bahasa Inggris gitu. Luar biasa. Lalu ya saya bekerja, lalu saya lanjut S2 di Uncen ambil antropologi. Terus saya ambil S2 yang berikutnya di New Zealand lagi gitu. Wow, luar Jadi S2-nya 2 kali. Wow, luar Ya, biasa. ambil antropologi. Kenapa 2 kali? Ya, sesuai kebutuhan ya? Ya sesuai kebutuhan. Karena saya rasa saya mau mengajar, tapi saya harus berpijak pada kebudayaan saya gitu. Betul, betul. Kalau saya mengajar pakai kebudayaan orang lain, nanti saya susah gitu. Wow, Itu pikiran saya, jadi saya harus belajar budaya gitu. luar biasa, luar Gitu. biasa. Kakak memang itu sangat biasa. Ilmunya yang saya harus belajar, karena kebudayaan itu sudah ada, saya tahu, tapi saya punya budaya, tapi ilmunya saya harus tahu gitu. Itu pikiran saya, jadi saya belajar antropologi. Tapi ya satu saya di Manado. Luar biasa, Bu. Iya. Berarti di Wamena itu lokasi STIMIK kakak semua ini di mana nih? Kakak bisa Oh iya, di Wamena di Jalan Bayangkara. yang lagi nonton ini kan Iya, iya. di sebelah mana? Iya, kami karena tadi saya sudah bilang awalnya, saya jelaskan masalah status kita yang artinya kampus yang diakui juga terakreditasi, sudah mewisudakan, dan ada lulusan kita yang sudah jadi pegawai sekarang ASN, tapi kita masih sewa gedung, jadi kita ada di SMA IPK Jalan Bayangkara Wamena gitu. Luar biasa. Ya. Tapi tidak bentrok lah. Oh tidak. Kampusnya sore ya. Sangat welcome. Orang tua pengelola SMA IPK dan SMP IPK itu welcome sekali. Wow, luar biasa. Mereka appreciate, mereka senang selama pendidikan itu bagi anak Papua dan bagi anak bangsa, ya silakan gitu. Wow, luar biasa. Ya, jadi YPK itu luar biasa. Artinya YPK itu sebagai yayasan pertama di tanah Papua, dia tidak meninggalkan anak-anaknya gitu. Wow, luar Gitu. biasa. Jadi saya berikan apresiasi untuk YPK gitu. Terima kasih buat pengurus YPK. Ya. Juga ya. Ya. Wow, Bung, ini satu gebrakan yang sangat luar biasa. Ya. Seharusnya semua lembaga yang ada di tanah Papua ini saling mendukung seperti gitu ya. Ya. Ada lembaga yang membutuhkan ruang, misalkan harus sekolah-sekolah dikasih ruang, nanti Yeah. aktivitas kampusnya harus Yeah. dikasih sore seperti Yeah. Kalau sore tidak dipakai kasihan, Yeah. jadi sarang setan ya. Ya. Jadi seperti begitu ya. Yeah. Jadi, Yeah. aktivitas STIMIK ini ada yang pagi sore begitu ya. Kita kuliahnya kalau pagi di lab. Ya. Di lab. Kalau ada dosen yang mau praktek lab, ya silakan, karena kami punya 2 lab. Ya silakan dipakai. Tapi kalau kuliah tatap muka itu sore. Wow, luar Mulai dari jam 2 sampai jam 6. Wow, luar Ya. biasa. Oke, luar biasa Bang. Dan kakak sendiri mau kasih satu pesan penting buat generasi muda Papua seperti apa yang nonton ini? Iya, saya pikir begini, generasi Papua itu begini, selama ide kreatif itu ada, lakukan ide kreatif itu, karena Papua tidak cukup dengan kata, Betul, Papua butuh tindakan, betul. gitu. Betul. Jadi saya berpikir begini, banyak orang jago berteori dalam artian begini, bicaranya hebat, tapi kebanyakan orang yang berteori dan bicara hebat itu tindakannya nol. Betul. Saya mau anak Papua hari ini harus bicara sedikit, tapi tindakannya besar. Iya, betul. Itu pesan saya untuk anak muda. Ya, luar biasa ya. Ya. Jadi karena kita ini mimpi besar, ingin juga jadi pejabat, ingin jadi besar, tapi kalau kita tidak siapkan generasi kan lucu gitu. Generasi ini 20 tahun mendatang kita tidak mungkin di atas terus. Ya, betul. Suatu saat kita turun dan generasi harus melanjutkan Betul. esensi Papua ini gitu. Betul. Luar Gitu. biasa ya. Iya. Terima kasih Bung Medlama ya. Ya. Terima kasih sudah mau bersedia Ya. cerita bersama saya tentang pentingnya pendidikan di pegunungan. Ya. Hari ini kan cerita-cerita tentang STIMIK Agamoa ya. Iya. Ke depan lagi mungkin kita bisa cerita tentang topik yang lain lagi. Ya. Saya pikir mungkin kita punya cerita sampai di situ dulu. Ya. Nanti Bung mungkin akhir kata, mungkin Bung bisa mau satu kata kunci mungkin bisa Oke. mau sampaikan ke pemirsa Iya. semuanya. Oke. Pendidikan Papua harus berbasis kebudayaan Papua.
Itu kata kunci kita. Jadi pendidikan Papua harus berbasis kebudayaan Papua. Setuju. Kalau pendidikan Papua dibangun berdasarkan kebudayaan orang lain, percayalah bahwa suatu saat pendidikan Papua akan hancur. Iya, setuju, setuju. Ya. Terima kasih semuanya pemirsa sudah saksikan kita video Ya. podcast bersama Bung Martin Metlama sebagai penggerak dan juga sebagai aktivis pendidikan di Pegunungan Ya. Jayawijaya. Tuhan Yesus memberkati Bung. Wah, Terus semangat Wah. melayani generasi orang pribumi di tanah Papua. Tuhan Yesus terus memberkati. wah, Salam Wah. kami buat semua pemirsa yang sudah nonton. wah, 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 wah. Oke, thank you. Ade. hormat. Wah.